Pernah dengarkah kamu bahwa Adolf Hitler pernah melakukan invasi yang paling mengerikan sekaligus terbesar sepanjang sejarah umat manusia? Peristiwa tersebut adalah invasi Nazi Jerman ke Uni Soviet. Front Timur atau Eastern Front dalam Perang Dunia Kedua merujuk pada keseluruhan wilayah konflik bersenjata yang mempertemukan kekuatan blok poros dan Uni Soviet di kawasan Eropa Timur hingga Eurasia bagian barat. Istilah ini tidak hanya menunjuk pada satu garis pertempuran statis, melainkan mencakup rangkaian operasi militer, pergerakan pasukan, dan konflik berkepanjangan yang berlangsung di wilayah yang sangat luas dan beragam. Eastern Front memiliki karakteristik berbeda dibandingkan front-front lain dalam Perang Dunia Kedua karena skala geografisnya yang masif, intensitas perang darat yang sangat tinggi, serta keterlibatan langsung seluruh sumber daya negara-negara yang bertempur. Oleh karena itu, Front Timur sering dipandang sebagai inti utama Perang Dunia Kedua di daratan Eropa, tempat di mana keseimbangan kekuatan global benar-benar dipertaruhkan. Konflik di Front Timur melibatkan dua blok besar yang tidak hanya berseberangan secara militer, tetapi juga secara ideologis dan politik. Di satu sisi terdapat blok poros yang dipimpin oleh Jerman Nazi, sementara di sisi lain berdiri Uni Soviet sebagai kekuatan utama blok sekutu di kawasan ini. Keterlibatan negara-negara tersebut menjadikan Front Timur sebagai ajang konfrontasi langsung antara dua sistem dunia yang saling bertentangan, yaitu fasisme dan komunisme. Tidak seperti front lain yang melibatkan banyak aliansi dengan kepentingan beragam, Front Timur didominasi oleh pertarungan dua kekuatan raksasa dengan visi global yang berbeda. Sehingga, konflik ini berkembang menjadi perang total yang melibatkan tidak hanya tentara, tetapi juga seluruh struktur negara dan masyarakat. Blok poros di Front Timur dipimpin oleh Jerman Nazi sebagai kekuatan militer, politik, dan ideologis utama. Jerman memandang kawasan Eropa Timur dan Uni Soviet sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai demi memperluas pengaruh dan menjamin kelangsungan kekuasaan mereka di Eropa. Dalam pelaksanaannya, Jerman didukung oleh beberapa negara sekutu seperti Rumania, Hungaria, Finlandia, dan Italia, yang masing-masing memiliki kepentingan sendiri dalam konflik ini. Dukungan negara-negara tersebut memperluas skala perang dan menjadikan Front Timur sebagai operasi militer multinasional, meskipun dominasi strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan Jerman. Keterlibatan sekutu-sekutu ini juga menunjukkan bahwa Front Timur bukan sekedar konflik bilateral, melainkan perang regional besar yang berdampak luas terhadap tatanan Eropa. Di pihak berseberangan, Uni Soviet menjadi kekuatan sentral blok sekutu di Front Timur dan memikul beban terbesar dalam menghadapi agresi blok poros. Uni Soviet tidak hanya bertindak sebagai negara yang mempertahankan wilayahnya, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap ekspansi fasisme di Eropa Timur. Dengan wilayah yang sangat luas, populasi besar, serta struktur negara yang terpusat, Uni Soviet mampu mengerahkan sumber daya dalam skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Peran Uni Soviet dalam Front Timur menjadikan konflik ini sebagai perang bertahan hidup nasional, di
di mana kemenangan atau kekalahan akan menentukan keberlangsungan negara dan sistem politiknya. Oleh karena itu, perjuangan Uni Soviet di front timur memiliki dimensi strategis dan ideologis yang sangat mendalam. Front Timur disebut sebagai front terluas dalam Perang Dunia Kedua karena mencakup wilayah geografis yang membentang sangat panjang dan melibatkan pergerakan pasukan dalam skala benua. Tidak adanya batas alam yang jelas di sebagian besar wilayah Eropa Timur memungkinkan garis pertempuran berkembang dan berubah secara terus-menerus. Luasnya wilayah ini memaksa kedua belah pihak untuk mengelola logistik, komunikasi, dan koordinasi militer dalam kondisi yang sangat kompleks. Akibatnya, perang di front timur tidak hanya ditentukan oleh kekuatan tempur, tetapi juga oleh kemampuan negara dalam mengelola ruang, waktu, dan sumber daya di wilayah yang sangat luas tersebut. Faktor inilah yang menjadikan front timur unik dan berbeda dari front-front lain dalam Perang Dunia Kedua. Front Timur dikenal sebagai front paling berdarah dalam Perang Dunia Kedua karena tingkat kekerasan, skala korban, dan intensitas konflik yang jauh melampaui front lainnya. Peran di kawasan ini berlangsung sebagai perang total tanpa kompromi, di mana tujuan militer seringkali bercampur dengan kepentingan ideologis dan politik. Kombinasi antara jumlah pasukan yang sangat besar, penggunaan senjata modern, serta sikap saling meniadakan antara kedua pihak menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah luar biasa. Selain itu, warga sipil turut menjadi bagian dari konflik akibat luasnya wilayah pertempuran dan mobilisasi nasional yang menyeluruh. Salah satu akar utama terbentuknya konflik di front timur adalah ideologi Nazi yang dianut oleh Jerman di bawah kepemimpinan Adolf Hitler. Dalam pandangan Nazi, bangsa Jerman diposisikan sebagai ras unggul yang memiliki hak historis dan biologis untuk memperluas wilayahnya demi menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Konsep ini dikenal sebagai Lebensraum atau ruang hidup, yaitu keyakinan bahwa Jerman membutuhkan wilayah tambahan di Eropa Timur untuk menampung pertumbuhan penduduk, menyediakan lahan pertanian, serta mengamankan sumber daya alam yang vital bagi negara. Dalam retorika Nazi, komunisme sering digambarkan sebagai ideologi destruktif yang merusak tatanan sosial dan mengancam kemurnian bangsa. Pandangan ini membuat Uni Soviet ditempatkan sebagai musuh ideologis utama, bahkan sejak jauh sebelum pecahnya perang secara terbuka. Meskipun secara ideologis bermusuhan, Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1939 menandatangani sebuah perjanjian non-agresi yang dikenal sebagai Fakta Molotov-Ribbentrop. Perjanjian ini mencerminkan kepentingan pragmatis kedua negara dalam situasi geopolitik Eropa yang semakin tegang menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. Bagi Jerman, fakta ini memberikan jaminan keamanan di sisi timur sehingga memungkinkan fokus terhadap konflik di Eropa Barat tanpa ancaman perang dua front. Sementara itu, Uni Soviet melihat perjanjian tersebut sebagai kesempatan untuk menunda konfrontasi langsung dengan Jerman sekaligus memperkuat posisi militernya. Secara resmi, Fakta Molotov-Ribbentrop berisi kesepakatan non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet, di mana kedua negara berjanji untuk tidak saling menyerang dan tidak mendukung pihak ketiga yang memusuhi salah satu dari mereka. Namun, inti sebenarnya dari perjanjian ini terletak pada protokol rahasia yang menyertainya. Dalam protokol tersebut, Jerman dan Uni Soviet secara diam-diam menyepakati pembagian wilayah pengaruh di Eropa Timur, termasuk Polandia dan negara-negara Baltik. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa kedua negara tidak hanya menghindari konflik sementara, tetapi juga secara aktif merancang tatanan geopolitik baru di kawasan tersebut. Dengan demikian, fakta ini bukan sekedar perjanjian damai, melainkan alat politik untuk melegitimasi ekspansi wilayah masing-masing pihak tanpa campur tangan langsung satu sama lain.
Di balik kesepakatan resmi dan pembagian wilayah yang tampak teratur, hubungan antara Jerman dan Uni Soviet sebenarnya dipenuhi oleh ketegangan tersembunyi. Kedua negara saling mencurigai niat satu sama lain dan terus mempersiapkan diri untuk kemungkinan konflik di masa depan. Ideologi yang bertentangan, ambisi ekspansionis yang saling tumpang tindih, serta perbedaan pandangan tentang tatanan Eropa pasca perang membuat kerjasama mereka bersifat rapuh. Fakta Molotov-Ribbentrop pada akhirnya lebih berfungsi sebagai jeda strategis daripada solusi permanen. Ketegangan inilah yang secara perlahan membentuk jalan menuju pecahnya perang terbuka di front timur, ketika kompromi politik tidak lagi mampu menahan benturan kepentingan ideologis dan kekuasaan. Meskipun secara ideologis bermusuhan, Jerman Nazi dan Uni Soviet pada tahun 1939 menandatangani sebuah perjanjian non-agresi yang dikenal sebagai Fakta Molotov-Ribbentrop. Perjanjian ini mencerminkan kepentingan pragmatis kedua negara dalam situasi geopolitik Eropa yang semakin tegang menjelang pecahnya Perang Dunia Kedua. Bagi Jerman, fakta ini memberikan jaminan keamanan di sisi timur, sehingga memungkinkan fokus terhadap konflik di Eropa Barat tanpa ancaman perang dua front. Sementara itu, Uni Soviet melihat perjanjian tersebut sebagai kesempatan untuk menunda konfrontasi langsung dengan Jerman, sekaligus memperkuat posisi militernya. Operasi Barbarossa merupakan puncak dari ketegangan ideologis dan politik antara Jerman Nazi dan Uni Soviet yang sebelumnya hanya tertahan oleh kompromi sementara. Pada 22 Juni 1941, tanpa pernyataan perang resmi, Jerman melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Uni Soviet, menandai dimulainya konflik terbuka di front timur. Tanggal ini menjadi titik balik penting dalam Perang Dunia Kedua, karena mengubah perang regional di Eropa menjadi konflik darat terbesar dalam sejarah manusia. Tujuan utama invasi ini bukan sekedar kemenangan militer cepat, melainkan penghancuran total Uni Soviet sebagai entitas politik dan ideologis. Jerman berambisi melumpuhkan kekuatan militer Soviet dalam waktu singkat, merebut wilayah-wilayah strategis, serta membuka jalan bagi realisasi konsep Lebensraum. Dengan demikian, Operasi Barbarossa dirancang sebagai perang pemusnahan yang hasil akhirnya diharapkan mampu mengakhiri perang di timur hanya dalam hitungan bulan. Terima kasih sudah nonton video kami mengenai penjelasan awal dari front timur. Sampai jumpa di video part 2. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya.